Saya akan share pagi ini dengan tema dipanggil untuk hidup merdeka. Ya, ini kesempatan untuk setiap tahun kita kembali mereview apa arti kemerdekaan. Ya, kita memperingati sebagai hari yang besar buat bangsa kita, anugerah yang Tuhan beri untuk bangsa kita untuk bisa keluar dari penjajahan dan bisa membangun bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Dan saya percaya bahwa kemerdekaan yang paling hakiki atau esensi sebenarnya bukanlah kemerdekaan jasmani. Ya, karena kemerdekaan yang paling hakiki, yang paling mendasar dalam setiap kita adalah kemerdekaan secara rohani. Karena ada begitu banyak orang merdeka secara jasmani, tetapi ketika mereka nggak ngalami merdeka secara rohani, maka itu yang jadi masalah. Kita bisa sekolah merdeka secara pemikiran, pengetahuan, ya. Tetapi kalau secara rohani kita nggak dimerdekakan dari dalam, maka ada banyak hal yang akan meleset dalam hidup kita. Dengan semua kemerdekaan yang sifatnya intelektual, jasmani dan sebagainya, tetapi kita nggak dimerdekakan secara rohani, maka yang terjadi adalah kita akan mengarah, kita akan maju tetapi kita akan maju ke arah yang salah. Nah, ini sedang kita lihat di bangsa ini. Dengan semua teknologi yang sedang dibangun dan semua, bahkan bukan cuma bangsa, tapi kita lihat dunia sekarang. Secara pengetahuan teknologi kita berkembangnya sangat pesat. Pertanyaannya, apakah kualitas hidup kita semakin baik atau semakin buruk? Nah, karena itu pagi ini saya ingin mengingatkan kita kembali apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Itu kemerdekaan yang paling esensi yang saudara dan saya harus punya. Karena itu akan jadi dasar untuk saudara membangun semua hal dalam hidup saudara. Karena itu mari kita lihat Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Dan kita akan belajar sekaligus kita menguji apakah hari ini kita bilang kita sudah merdeka dalam Tuhan, apakah benar-benar kita sudah merdeka. Saya ambil dari terjemahan Message Bible karena ada beberapa point of view yang saya bisa dapat. Ya, dipanggil untuk hidup merdeka. Jelas sekali bahwa Tuhan telah memanggil Anda untuk hidup merdeka. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan panggil kita untuk hidup merdeka. Karena kalau saudara nggak merdeka, saudara nggak bisa mengikut Dia dengan leluasa. Saudara, kalau orang dijajah itu nggak bisa bebas. Ya. Pastikan Anda tidak menggunakan kemerdekaan ini sebagai alasan untuk melakukan apapun yang ingin Anda lakukan dan menghancurkan kemerdekaan Anda. Sebaliknya, gunakan kemerdekaan Anda untuk melayani satu sama lain dalam kasih. Begitulah kemerdekaan bertumbuh. Karena segala sesuatu yang kita ketahui tentang firman Tuhan terangkum dalam satu kalimat. Kasihilah orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah tindakan kemerdekaan sejati. Jika kalian saling menggigit dan merusak, berhati-hatilah. Dalam waktu singkat kalian akan saling memusnahkan. Lalu di manakah kemerdekaan kalian yang berharga? Nah, kalau kita baca ayat ini, tidak ada jaminan bahwa kita yang sudah benar-benar merdeka secara rohani, ya, bahwa satu waktu kita bisa kembali. Sekalipun kita sudah merdeka secara rohani, tetapi kita bisa kembali. Mungkin bukan secara rohani, tapi pemikiran kita, hati kita masih bisa. Karena dibilang, lalu di manakah kemerdekaan kalian yang berharga itu? Yang kita terima dari apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib.
Dia mati satu kali dan untuk selama-lamanya untuk memerdekakan kita dari dosa dan hukum Taurat. Dalam Kristus kita dipanggil untuk hidup merdeka. Merdeka dari perbudakan hukum Taurat dan merdeka dari hukum dosa. Dengan tujuan agar kita bisa saling melayani satu sama lain dalam kasih. Jadi tujuan kemerdekaan bukanlah supaya kita bisa bebas melakukan semua yang kita inginkan. Tetapi tujuan dari saudara dan saya dimerdekakan oleh Kristus dari dosa dan hukum Taurat adalah supaya saudara dan saya tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita mulai belajar melayani. Nah, bukti bahwa seseorang merdeka di dalam Kristus adalah bahwa dia mulai berfokus bukan lagi pada dirinya. Dia mulai melayani orang lain. Mulainya di mana? Di rumah saudara. Suami melayani istri, demikian sebaliknya. Orang tua melayani anak, demikian sebaliknya. Di tempat kerja, termasuk di pelayanan atau di komunitas saudara. Semua kita yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, motivasi kita harus berubah. Kita tidak datang beribadah hanya mikirin diri saya. Hari ini saya dapat apa? Kalau saudara bertahun-tahun datang ibadah dengan pola pikir seperti ini, maka saudara mesti mulai berpikir. Tahukah saudara apa yang membuat di laut mati nggak ada kehidupan? Karena di sana kadar garam begitu tinggi. Kami pernah ke sana, ya, dan kita bisa lihat orang itu berenang. Yang nggak bisa berenang, bisa ngambang intinya. Kenapa? Karena kadar garamnya sangat tinggi. Tetapi di sana nggak ada kehidupan. Kenapa? Karena letak laut mati itu berada pada bagian yang paling rendah. Jadi semua sungai yang mengalir di daerah sana, itu semua mengalirnya ke dia. Dia nggak tahu mau mengalir kemana. Nah, itulah bisa menjadi ilustrasi kalau hidup kita, sekalipun kita sudah bertobat, kita sudah merdeka secara rohani, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi fokus kita tetap diri kita. Makanya seringkali saya perhatikan ada banyak orang ikut Tuhan. Sebenarnya dia tidak memberi dirinya untuk diatur sama Tuhan. Tetapi waktu dia ikut Tuhan, dia berusaha atur Tuhan untuk kepentingan dirinya. Makanya seringkali ketika Tuhan bekerja tidak sesuai dengan harapannya, lalu dia bilang apa? Saya kan sudah pelayanan. Kok pelayanan tambah banyak masalah? Kok saya rajin ibadah, saya rajin doa, saya rajin baca Alkitab? Kenapa doa saya, pergumulan saya belum selesai? Pertanyaannya, kamu ikut Tuhan itu buat apa? Tujuannya apa? Ya, karena itu mari pagi ini saya ingin kita coba kembali, mereview kembali. Ketika saudara di rumah, ketika saudara di pekerjaan, ketika saudara di komunitas, ketika saudara dalam gereja. Contoh sederhana, kalau saudara datang ibadah, kalau ada sampah atau ada gelas aqua atau apapun, kalau saudara punya hati melayani, itu ada loh. Saudara tinggal angkat, buang tempat sampah di belakang. Saudara, semua aset di sini milik kita bersama, bukan milik saya. Ini atas nama Jemaat GBI Rock Timika. Gak ada satupun atas nama saya. Dan saya rindu kita belajar. Kalau ini punya saudara, saudara habis pakai toilet, tolong jaga kebersihan saudara. Kebersihan toiletnya. Ya. Dan saya percaya, kalau kita ngerti ini saudara, gak perlu disuruh-suruh. Ada satu kesadaran di hati kita. Kenapa? Saudara, semua orang yang mengalami kasih dan cinta Tuhan dalam hidupnya, gak perlu diperintah.
yang tadi melayani. Ya. Lalu nanti sebentar saudara lihat, ya, mereka semua dengan rela, sukacita, nggak ada yang maksa. Yang berikut adalah waktu mereka. Saya ingin jelaskan dengan cepat. Yesus memerdekakan kita dari perbudakan hukum Taurat. Ya. Jadi Kristus benar-benar telah memerdekakan kita. Maafkan saya. Sekarang pastikan Anda tetap merdeka. Dan jangan terikat lagi dalam perbudakan hukum Taurat. Ini terjemahan New Living Translation. Ya. Perhatikanlah aku Paulus memberitahu Anda hal ini. Jika Anda mengandalkan sunat untuk membuat Anda benar di hadapan Allah, maka Kristus tidak akan berguna bagi Anda. Saya akan mengatakannya lagi, jika Anda ingin mendapatkan perkenanan Tuhan dengan disunat, Anda harus mematuhi setiap peraturan dalam seluruh hukum Musa. Sebab jika kamu mencoba untuk membuat dirimu benar di hadapan Allah dengan menaati hukum Taurat, kamu telah terputus dari Kristus. Anda telah menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tetapi kita yang hidup oleh Roh menantikan dengan penuh semangat untuk menerima kebenaran yang dijanjikan Allah kepada kita melalui iman. Sebab kita menaruh iman pada Kristus Yesus, tidak ada lagi gunanya disunat atau tidak disunat. Yang penting adalah iman yang mengekspresikan dirinya dalam kasih. Paulus menulis ini, jika kamu mencoba untuk membuat dirimu benar di hadapan Allah dengan menaati hukum Taurat, kamu telah terputus dari Kristus. Anda telah menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tahukah saudara bahwa untuk kita bisa datang pada Tuhan, gak ada satupun kita yang bisa bayar apapun, lakukan apapun untuk kita bisa datang. Kita punya akses untuk datang sama Tuhan. Persembahan saudara, pelayanan saudara, kebenaran, ya, perbuatan baik dan benar, nggak akan pernah bisa. Nah, hukum Taurat, kenapa kita perlu dimerdekakan dari hukum Taurat? Karena begini, hukum Taurat itu dibangun di atas dasar performance. Kalau saudara bisa melakukan hukum Taurat, saudara akan merasa sangat rohani. Kita akan merasa, oh saya lebih baik dari dia. Tapi kalau kita gagal melakukan hukum Taurat, kita pasti jadi orang yang merasa kita yang paling buruk. Nah, seringkali dalam pelayanan, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjebak di sana. Karena kita merasa, saya yang habis-habisan. Saya kasih waktu lebih banyak. Saya bermain lebih bagus dari yang lain. Dan dia mulai berpikir bahwa dia lebih superior, lebih dari yang lain. Ingatlah bahwa semua yang kita lakukan tidak akan pernah bisa menggantikan apa yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Dari dulu sampai kita mati ketemu dia. Amin. Merdeka dari perbudakan hukum Taurat oleh iman dalam Kristus, kita menerima anugerah kebenaran yang dijanjikan Allah. Kebenaran itu adalah anugerah. Dalam surat Roma Paulus bilang kita menerima anugerah kebenaran. Apa artinya? Artinya gini, status kita dibenarkan, kita mendapat justifikasi dari Tuhan bukan karena usaha kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena persembahan dan pelayanan kita. Dan Paulus bilang dengan jelas, tidak ada satupun manusia bisa bermegah karena usahanya, karena perbuatan baiknya.
Kita semua layak untuk datang, untuk menerima kasih karunia Tuhan cuma karena satu hal. Karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan itu satu-satunya alasan. Mulai saya bertobat sampai hari ini, saya tahu saya berdiri melayani setiap minggu. Dasarnya cuma satu. Karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kalau alasan lain selain itu yang dibilang api asing. Tahukah saudara, dalam perjanjian lama semua korban yang dipersembahkan setiap hari di bait suci, di ruang kudus, ada meja roti, ada ukupan, mesbah ukupan, ada kaki dia. Semua api yang ada di ruang kudus, itu selalu apinya harus berasal dari mesbah korban bakaran. Dan mesbah korban bakaran itu selalu bicara tentang korban Kristus di atas kayu salib. Api itu cuma satu. Kenapa anak Harun Tuhan bunuh ketika dikatakan mereka masuk dan mempersembahkan api asing? Bersyukur kita hidup dalam perjanjian baru. Semua yang saudara kasih, semua yang saudara beri, semua yang saudara lakukan untuk Tuhan, pertanyaannya alasannya apa? Apakah kita cari panggung? Kita cari pengakuan? Kita cari pujian? Kita cari posisi? Semua itu api asing. Bukan hanya di gereja, di pekerjaan saudara, di rumah tangga saudara. Pertanyaan, apa yang saudara lakukan? Jadi istri, saudara capek-capek. Jadi suami, saudara harus kerja, saudara harus... Tahukah saudara apa yang membuat saudara tetap kuat? Kalau api itu datang dari mesbah korban bakaran. Api yang lahir dari cinta yang Tuhan tunjukkan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Nanti saudara baca di rumah, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Yesus kasih perumpamaan tentang dua orang. Satu pemungut cukai, satu ahli Taurat, orang Farisi. Bagaimana orang Farisi itu berdoa dan dia bilang ini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Rohani ya, betul ya? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara mungkin ketawa, keterlaluan ini orang. Jujur, kita semua kadangkala bisa ada di posisi ini. Mungkin kita nggak berdoa, mungkin kita nggak ngomong. Tapi pelan-pelan di hati kita. Mulai ada neraca yang mulai serong. Kita mulai merasa kita lebih baik dari orang lain. Bahkan kadang-kadang kita lihat orang yang lagi dalam proses ngalami banyak kegagalan. Kita merasa, saya lebih baik dari dia. Bukan sebaliknya kita merasa punya belas kasihan untuk orang ini. Tetapi Yesus bilang pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh bahkan tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hanya orang yang rendah hati yang bisa terima yang namanya anugerah. Anugerah tidak diberikan, anugerah tidak bisa diterima oleh semua orang. Sekalipun anugerah itu ditujukan untuk semua orang. Ada orang yang gak bisa terima. Salah satu kategorinya adalah orang yang sombong. Yang tinggi hati. Merasa superior. Ya. Saudara, kadang-kadang Tuhan bisa bawa saudara lagi di posisi yang lagi diberkati.
lagi luar biasa. Tapi saya berdoa dan saya minta kita semua yang ada di puncak, jangan nganggap remeh yang ada di bawah. Karena hari ini kita bisa ada di puncak, kita nggak tahu next kapan kita bisa ada di bawah. Setuju? Tetapi satu hal yang kita percaya, baik yang ada di puncak maupun yang ada di bawah, kita semua hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dia menyertai kita waktu kita ada di puncak, Dia menyertai kita waktu kita ada di lembah. Amin. Ya. Yang berikut merdeka dari hukum dosa. Galatia 5 ayat 13, ayat 16 sampai 17. Karena Anda telah dipanggil untuk hidup dalam kemerdekaan. Saudara-saudaraku, namun jangan gunakan kemerdekaan Anda untuk memuaskan natur berdosa, ya, sinful nature. Sebaliknya gunakan kemerdekaan Anda untuk saling melayani dalam kasih. Kita lompat ayat 16 dan 17. Jadi saya katakan, biarkan Roh Kudus membimbing hidup Anda, maka Anda tidak akan melakukan apa yang diinginkan oleh natur berdosa Anda. Natur berdosa ingin melakukan kejahatan yang merupakan kebalikan dari keinginan roh. Dan roh memberi kita keinginan yang berlawanan dengan keinginan natur berdosa kita. Kedua kekuatan ini terus menerus saling bertarung. Sehingga Anda tidak merdeka menjalankan niat baik Anda. Di atas kayu salib kita ditebus, kita diampuni, kita dibenarkan. Amin. Tahukah saudara, Yesus membedakan gimana caranya dia treat dosa dan dia treat orang berdosa. Seringkali gereja kacau dalam hal ini. Yesus menunjukkan, kalau saudara baca dalam Injil, dia membedakan cara mentreat dosa dan cara mentreat orang berdosa. Dosa tidak pernah Tuhan kompromi. Amin. Dan dia juga tidak memaksa manusia, karena dia tahu manusia punya keterbatasan untuk menyelesaikan dosa dalam hidupnya. Dan dia memberi hidupnya, dirinya, untuk menjadi jalan keluar bagi manusia tentang masalah dosa. Dia naik ke atas kayu salib, Alkitab berkata, dia yang tidak berdosa, dijadikannya berdosa. Supaya kita yang berdosa menerima pengampunan, anugerah, kasih karunia demi kasih karunia, dan pembenaran dari Allah. Justifikasi. Ya. Tetapi saudara perlu tahu, justifikasi. Saya pernah khotbah waktu kebangkitan. Ingat saudara, waktu saudara dibenarkan itu artinya ini. Semua dosa, kesalahan yang pernah saudara lakukan, Tuhan bilang, clean. Gak ada lagi. Bersih. Makanya Daud nulis, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya oleh Tuhan. Tetapi justifikasi, kita dibenarkan. Kita jadi orang benar. Tetapi ada banyak hal dalam hidup kita, kita perlu belajar untuk berubah. Nah, kita perlu proses yang berikutnya, namanya sanctification, pengudusan. Itu yang seringkali kita bilang, kita dibentuk dan diproses. Apa yang membuat kita begitu berat dalam proses? Karena dagingnya kita, natur alami kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa,
kecenderungan hatinya, kecenderungan dirinya adalah lebih memilih melakukan hal-hal yang sifatnya daging atau dosa daripada hal-hal yang benar. Makanya dibilang tadi, roh membimbing hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sebaliknya atur berdosa kita melakukan apa yang daging kita mau. Karena itu kenapa kita orang percaya kita perlu terus minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita perlu punya hubungan dengan Tuhan. Karena roh itu yang akan membangun kerinduan, keinginan yang bertentangan dengan natur daging kita. Ya. Nah, kemerdekaan yang sudah kita terima bisa hancur dan hilang. Karena kita menggunakan kemerdekaan tersebut sebagai alasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Jadi seringkali kalau kita baca tadi, kita sudah happy kita merdeka. Ya, merdeka. Tapi seringkali kemerdekaan yang kita terima, kita tidak gunakan dengan tanggung jawab. Ilustrasinya sederhana. Kalau saudara lihat anak-anak dikasih kemerdekaan untuk pakai HP, kita bilang, ini papa kasih kamu pakai ya. Tetapi kamu pakai untuk kamu belajar. Apa yang terjadi? Kadang-kadang ada anak yang ketika dia terima, selama ada orang tuanya, betul dia belajar. Begitu orang tuanya nggak ada, udah lain cerita. Kalau orang tuanya tahu, akhirnya ketangkap, apa yang terjadi? Kemerdekaannya diambil. Betul. HP-nya itu diambil. Nah, seringkali dalam hidup kita pun demikian. Saya renungkan dalam hal keuangan. Tahukah saudara ketika saudara mulai terjepit hutang, itu artinya kemerdekaan saudara secara keuangan itu hilang. Karena saudara dikejar-kejar. Misalnya ada seseorang yang dikejar-kejar hutang. Lalu tiba-tiba ada temannya yang kasihan. Lalu bilang, sudah berapa hutangmu? 50 juta, saya bayar. Begitu dibayar dia bilang apa? Bebas. Merdeka. Betul? Pertanyaannya, setelah dia bebas, bagaimana dia menggunakan kemerdekaannya? Apakah dia akhirnya sadar, iya ya, saya nggak boleh lagi pakai uang sembarangan. Saya harus mulai ngatur. Maka kemerdekaannya itu akan terus dia nikmati. Tapi begitu dia merasa, sekarang saya merdeka, sudah nggak ada utang lagi. Lalu dia bilang begini, wow, kemarin saya mau beli tas. Ya. Apalagi kalau dia lihat temannya baru beli. Di sini nggak ada. Dan akibatnya kita tahu cerita. Pasti kemerdekaannya hilang. Dikejar-kejar hutang lagi. Saudara kadang-kadang, contoh saudara nih, setiap kali kalau saudara mau bayar uang sekolah buat anak, saudara itu pusing, muter. Itu mungkin bisa jadi salah satu indikasi saudara punya pengelolaan keuangan harus diperbaiki. Ya, kemerdekaan itu mulai hilang.
Dan dikatakan kemerdekaan yang kita terima akan terus bertumbuh ketika kita menggunakan kemerdekaan tersebut untuk saling melayani satu dengan yang lain dalam kasih. Jadi saudara tahu saudara terus merdeka adalah gini, ketika kemerdekaan itu, dalam kemerdekaan itu, saudara tidak lagi pusing dengan yang tadi. Karena saudara sudah bisa bertanggung jawab dengan kemerdekaan. Dan saudara mulai fokus untuk juga nolong orang lain. Tapi selama saudara hanya mikirin diri sendiri, saudara akan akhirnya terjebak kembali. Banyak orang perlu mengerti ada dua jenis kemerdekaan. Yang pertama adalah kemerdekaan yang palsu. Di mana seseorang bebas melakukan apa saja yang dia inginkan. Nah, seringkali kita bilang, merdeka itu artinya gini, kamu bisa lakukan apa saja yang kamu mau. Betul anak muda? Makanya kita pengen cepat-cepat keluar dari rumah, berangkat. Ada yang berpikir, kalau saya punya uang makin banyak, saya bisa beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Lebih merdeka. Nah, sementara kemerdekaan yang sejati di mana seseorang bebas melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi saudara mesti mengerti, ada apa yang kita inginkan dan apa yang harus kita lakukan. Ya. Saudara, kemerdekaan yang palsu itu pasti ujungnya kita kembali pada keterikatan. Makanya tadi saya kasih contoh sederhana. Kalau saudara udah merdeka dari keuangan, kalau saudara nggak ngatur lagi, saudara beli apa saja yang saudara inginkan, saudara akan kembali terjerat sama hutang. Sama dengan begini, orang yang kecanduan alkohol. Begitu dia udah mulai sembuh, dia mulai merdeka, lalu dia datang kumpul lagi sama temannya. Temannya bilang, ayo dong. Cuman sedikit. Satu sloki, kasih panas badan katanya ya. Ya, selanjutnya saudara teruskan. Hanya satu sloki. Dan seringkali ini yang terjadi. Kita merasa ketika kita sudah merdeka, kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Kebebasan sejati selalu bicara tentang penguasaan diri. Nah, penguasaan diri adalah tahu bahwa Anda bisa atau Anda sudah bebas untuk melakukan. Tapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Kita bebas, nggak ada yang lihat. Betul? Tapi kita bilang, saya tidak mau melakukan. Amin. Yang berikut, dicobai oleh keinginan diri sendiri. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Penguasaan diri selalu dimulai dengan berkata tidak pada keinginan kita. Tentunya keinginan-keinginan yang berlebihan dan yang salah. Saudara nanti baca, Adam dan Hawa bukan hanya dicobai oleh setan. Memang benar. Iblis datang dan bilang, hei kamu coba lihat pohon itu. Menarik. Kelihatan enak.
Dan dia menambah pengertian. Kamu akan jadi seperti Allah. Seringkali dengan mudah kita bilang, oh karena saya digoda. Enggak, saudara, Alkitab bilang gini, kita itu dicobai oleh keinginan kita sendiri. Yang di luar itu cuman trigger. Sebenarnya di dalam kita ini sudah ada masalah. Jadi seringkali coba saudara perhatikan, saya renungkan. Dalam beberapa hal saya tergoda. Sederhana, kenapa? Bukan di luar, di dalam saya. Keinginan saya nggak bisa saya kontrol. Saudara jalan di toko. Atau saudara tiba-tiba di WA, ada barang murah, bisa dicicil lagi. Kita paling suka kalau sudah bilang murah, bisa dicicil. Apalagi di sini nggak ada. Padahal kita udah punya. Begitu kita dengar itu kan cuman godaan di luar. Masalahnya di mana? Di dalam. Makanya penguasaan diri selalu dimulai dengan begini. Tidak. Katakan tidak pada diri sendiri. Nah, orang tua pesan saya, salah satu pelajaran utama buat anak dari dia kecil adalah anak itu harus sering dengar kata tidak. Kenapa? Sederhana, dalam kehidupan. Kalau saudara sudah hidup puluhan tahun, saudara tahu, seringkali dalam kehidupan kita bukan ketemu ya, tapi tidak. Kalau dari kecil dia cuma tahu ya, dia nggak bisa menghandle yang namanya kekecewaan, kegagalan, penundaan, ditolak. Dan ini problem anak muda zaman now. Saudara pikir itu problem mereka? Enggak, itu tanggung jawab kita orang tua. Karena anak adalah hasil dari parenting kita sebagai orang tua. Kemerdekaan itu harus dengan batasan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pernah gak saudara mikir gini, Tuhan itu aneh. Dia ciptakan taman yang begitu indah, dia kasih semua yang terbaik di sana, lalu dia bilang gini, semua boleh kamu makan. Dengan bebas, bukan terbatas. Bebas. Kalau berhenti sampai di situ kita bilang haleluya. Betul? Tapi ternyata dia cuma ngomong sederhana. Tapi pohon yang satu ini jangan kamu makan. Setiap kali saya baca perikop ini, saya selalu mikir gini. Tuhan ini maksudnya apa loh? Sampai akhirnya saya belajar satu hal. Kemerdekaan itu selalu harus punya batasan yang jelas. Dalam kepemimpinan, saya pun belajar ini. Ketika kita kasih delegasi wewenang atau otoritas, harus ada batasan yang jelas. Tujuannya cuma sederhana, untuk menjaga manusia bisa terus menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan bebas. Apa saja dalam pergaulan. Orang tua, apalagi saudara jauh dari orang tua ya, anak muda. Kalau udah mulai SMA, kuliah, saudara mulai berangkat. Nggak ada yang lihat saudara.
Tapi ingatlah, orang tua yang baik sudah menaruh batasan dari kecil. Diajarin 6 kata tadi itu. Tidak. Jangan. Makanya kan bilang, jangan kamu makan semua pohon di taman ini. Boleh kamu makan dengan bebas. Tapi yang satu ini jangan kamu makan. Manusia nggak suka kata jangan, tapi merasa tertantang kalau ketemu kata jangan. Makanya seringkali kalau ada tulisan kursi, jangan disentuh. Betul? Karena kata jangan itu kayak ada yang manggil. Ayo. Tanpa ada batasan, kebebasan atau kemerdekaan yang saudara punya, itu akan berbalik menghancurkan saudara. Dalam semua hal, penggunaan media, apa yang saudara lihat setiap hari di HP, di TV atau apapun. Gak ada yang lihat saudara. Saudara bebas. Tapi saudara harus tahu, kebebasan tanpa adanya batasan itu akan berujung pada keterikatan atau kecanduan. Semua orang yang kecanduan pornografi, narkoba dan sebagainya, yang namanya kecanduan awalnya itu mungkin cuman pengen coba-coba. Karena menarik. Apalagi kalau orang tua bilang, jangan. Anak-anak merasa ditantang. Ya, di sini nggak ada ya. Ya. Dan yang terakhir, ingatlah, batasan itu tidak di luar. Itu di dalam. Saya sadari dalam banyak hal. Saya gagal dalam handle keinginan saya. Seperti tadi saya bilang. Karena bukan orang yang naruh batasan buat saya. Orang tua, saya hanya kasih pesan. Kesempatan saudara membangun batasan buat anak saudara adalah dari dia mulai ngerti. Bukan tunggu dia dewasa. Dari sejak kecil. Karena begitu dia mulai remaja, mulai pemuda, ada begitu banyak godaan. Dia terpapar setiap hari. Batasan bukan lagi di orang tua. Apalagi dengan barang ini. Kita nggak bisa jaga mereka. Orang tua bukan lagi, security. Saudara nggak bisa. Selain setiap kita punya batasan di dalam diri kita. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Suami-suami yang bekerja harus jauh dari istri. Atau sebaliknya. Gak ada yang bisa jaga saudara. Alkitab bilang, jagalah hatimu. Bukan gembala komsel yang jaga hatimu. Apalagi kalau kamu mudah baperan, mudah sensi. Capek gembala komselnya. Kamu berharap pasanganmu menjaga perasaanmu dan hatimu. Capek dia. Tugas kamu untuk jaga hatimu. Batasan itu adanya di sini. Amin. Nah, saya berdoa. Waktu kita belajar ini. Kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya berdoa. Kemerdekaan yang saudara gunakan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan akan menambahkan lebih banyak lagi. Amin. Kepercayaan itulah kemerdekaan. Ya. Ada banyak hal kemerdekaan yang Tuhan kasih. Tuhan Yesus memberkati.